Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Pak Ziad. Pak Ziad, satu dari perspektif agama soal perundungan dan kemudian ketika ada fatwa haram ya di Aceh ya, mengenai perundungan ini. Apakah dengan menggunakan fatwa itu setidaknya seefektif apa ya menggunakan fatwa haram itu? Ya. Kalau terkait ada fatwa bahwa perundungan itu masuk dalam kategori perbuatan yang haramkan, itu lebih kepada moral force, kekuatan moral untuk seruan kepada masyarakat. Dan itu tidak hanya menjadi perhatian daripada siswa, tetapi juga menjadi orang tua. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa tripusat pendidikan kita itu kan dikenal dengan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat lah. Sekarang inilah yang kehilangan konteks ini. Makanya dalam konteks agama, pendidikan keluarga itu adalah menjadi fondamen yang utama gitu. Lah inilah yang kemudian masyarakat kita tidak memiliki peran sentral di sini tentang pendidikan keluarga. Kemudian mereka, para orang tua ini seakan-akan ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, udah selesai dari tanggung jawab dia. Dalam pandangan agama, tanggung jawab pendidikan anak itu semuanya tetap pada orang tua. Tetapi keterbatasan kemampuan orang tua sebagiannya didelegasikanlah kepada sekolah. Lah, disinilah saya kira menjadi penting sinergi antar tiga pusat pendidikan ini. Menarik apa yang disampaikan oleh pakar pendidikan, yaitu Abdullah Nasih Ulwan di dalam Tarbiyah Auladnya. Beliau menjelaskan itu ada 7 poin penting. Tapi tidak semuanya, tapi poin pentingnya adalah menempatkan yang pertama adalah pendidikan tentang keimanan, pendidikan keagama. Konteks ini berarti kan kemampuan rasa ini, afeksi anak ini dibangun dalam konteks hal ini, sehingga ketika di sekolah dia melihat, oh orang lain itu adalah bagian dari saya bagian dari mereka. Ya, Pak, ya? Dan ini adalah harus dibiasakan sejak dini, sehingga anak mengetahui ketika di sekolah yang muncul adalah kasih sayang antar mereka, tidak sebaliknya gitulah. Tetapi kan mesti harus dilihat fakta sekarang ini dengan peralatan teknologi yang canggih yang menjadi kebiasaan anak-anak kita, maka berarti kan harus ada mindset perubahan pola asuh, pola pendidikan dalam keluarga. Ya. Lah, inilah saya kira negara harus hadir tidak hanya untuk menyiapkan pendidikan sekolah, tapi juga pendidikan para orang tua. Kan tidak semuanya mengerti. Berhak nggak kita sebagai orang tua meminta pada negara, tolong kami dikasih tahu, diedukasi pendidikan yang baik untuk anak itu seperti apa? Bukan berhak, wajib. Wajib ya? Wajib. Salurannya kemana, Bang? Wadah itu ada nggak menurut Anda sekarang? Sekarang itu justru semuanya tadi saya katakan, program pemerintah itu lulusannya persekolahan semua. Kita harus bicara ke wakil-wakil kita di DPR untuk bagaimana orang tua ini perlu dipandu, perlu dibimbing untuk mendidik anaknya sendiri, mulai dari dalam janin. Jadi ini masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan gonta-ganti kurikulum. Kan pemerintah begitu. Sekarang mau punya program makan gratis pula, ini nggak selesai nih. Gitu. Tapi justru bagaimana orang tua kita di-empower, kan? Dibantu untuk betul-betul, karena itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Jadi bukan lagi berhak, tapi justru wajib. Karena ada kajiannya juga yang menunjukkan kalau masyarakat Indonesia itu komplasen terhadap pendidikan, menganggap semua baik-baik saja. Karena juga pemerintah juga menganggapnya baik-baik saja. Nah, itu yang harus kita doakan. Sampai di sana. Artinya ada kewajiban. Sebelum ke Ustadz Benny, saya ke Pak Ziad lagi, tadi terpotong. Kalau memang tadi Pak Ziad menyampaikan bahwa memang pemahaman dari orang tua, tapi realitanya gini kan, Pak? Kita tahu idealnya. Betul. Orang tua harus memberikan pendidikan yang kepada anak, agama, dan lain sebagainya. Permasalahannya orang tuanya sendiri sudah sibuk. Waktunya nggak ada, Pak. Gitu. Curhat ini saya, Pak. Ini saya kira menjadi permasalahan nasional, bahkan menginternasional sesungguhnya. Dengan kesibukan orang tua bekerja dan mobilitas yang luar biasa, nyaris tidak ada bagian waktu untuk mendidik anak-anak di rumah. Padahal inilah anak-anak ini dibangun dalam konteks inilah. Pendidikan anak itu kan tidak semata-mata pada knowledge, tetapi pada keteladanan. Orang tua apa yang diteladankan pada anak-anak? Inilah yang saya kira anak-anak kita ini kehilangan teladan pendidikan ini. Makanya kan ada kisah menarik yang menginspirasi kita semua. Bagaimana pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu ada anak yang mengadu. Ya Amir, saya tidak mendapatkan orang tua saya begini bla bla bla. Maka kemudian ayahnya dipanggil karena anaknya nakal, orang tuanya lapor kepada Amirul Mukminin. Kemudian ditanya, "Benarkah Anda melakukan?" "Iya." Apa kemudian jawabannya?
ibuku tidak memberikan ayahku tidak memberikan ibu yang baik untukku. Jadi pendidikan itu sesungguhnya tidak ketika anak sudah mulai bisa melakukan sesuatu, tapi sejak dini bahkan dalam usia kandungan itu sudah ada proses pendidikan, yaitu melalui psikis dari hubungan orang tua dengan anak. Karena itulah pendidikan keluarga dalam konteks Islam adalah bagaimana melakukan pembiasan nilai-nilai agama, keimanan yang baik, sehingga anak akan membekas di dalam afeksinya dan ini akan membentuk perilakunya. Oke, baik. Pembiasaan. Saya langsung ke Ustadz Benri. Ustadz, soal pembiasaan gitu. Nah, itu kan yang harus dibiasakan oleh si orang tuanya yang menanamkan nilai, value, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus perundungan ini, apa ya gapnya kalau menurut Ustadz Benri? Pemahamannya sudah ada, teorinya sudah ada gitu. Tapi kok kasusnya masih bisa kita temukan gitu? Silakan Ustadz. Iya. Baik ya, pertama saya ingin menyambung bahwa ini bukan urusan yang dianggap remeh selagi kita tidak punya kebijakan yang terkait dengan bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maksudnya gini, kalau tadi kita bahas bahwa isu tentang keluarga ini kan isu yang hampir setiap tahun meningkat, bukan hanya isu bullying ya, isu tentang ketidakperawanan anak perempuan, isu tentang bagaimana tentang narkoba, pornografi, itu kan semua bermula dari keluarga. Sayangnya negeri ini sudah berapa tahun berdiri, sekitar kita hampir 79 tahun merdeka, tidak ada kementerian keluarga gitu. Kan kita selalu kementerian pendidikan karena pendidikan penting, kementerian ekonomi karena ekonomi penting, kementerian politik penting, tapi aku tanya keluarga penting nggak? Penting, tapi nggak ada kementerian keluarga gitu. Dan ini yang membuat akhirnya keluarga yang tadi sebutkan, saya membantah dulu tentang kan sibuk, bapak sibuk itu tidak menghilangkan tanggung jawab. Sibuk itu tetap dihisap gitu. Karena Nabi sendiri katakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki, ini saya ngomongnya justru kepada para ayah. Karena ayat Quran yang mengingatkan tentang keluarga itu nyapanya ayah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sesibuk-sibuknya Ibrahim, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah. Buktinya apa? Satu, menetapkan visi dan misi. Beliau bilang apa dalam doanya dalam surat Ibrahim 35, 36, 37? Robbi ja'al hadzal balada amina. Jelaskan tuh sampai Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairin. Itu kan visi misi seorang ayah. Sekarang ayah-ayah kalau ditanya, ya mau dibawa kemana keluarga kita? Tahu gelap gitu, mengalir bagai air. Jadi pondasi pertama, isu pertama ini fatherless menurut saya. Fatherless ini ayah yang tidak terlibat, membuat ibu bingung mendidik anak, diomelin mulu ibunya, padahal dihisap di akhirat bapaknya. Nah, bapak ini yang harus turun tangan dulu, mengembalikan fungsi ayah. Satu, ayah itu menjaga anak untuk memiliki kontrol diri. Ayah yang tegas, ayah yang mentransfer nilai-nilai etika di dalam rumah, etika yang membuat dia tadi bagaimana terhadap orang lain. Ayah yang mencontoh bagaimana. Kalau di rumah ayah sendiri cuek ya terhadap istrinya, bahkan masalah yang terkait dengan ayah melakukan pembulian tanpa sadar, merendahkan anak, justru anak belajar tentang membuli dasarnya dari rumah sendiri. Karena beberapa riset kami, karena saya konselor anak juga, saya melihat bahwa justru pembuli itu berasal dari rumah yang justru membiasakan bully. Bapak yang merendahkan istrinya, alah kamu gitu doang aja, dasar kamu gendut, istri direndahkan. Anak belajar untuk menghina, karena kan dasar perundungan itu kan penghinaan awal mulanya. Akhirnya menjadi terbiasa. Nah inilah yang harus kita lihat. Maka kalau mau melihatnya dari sisi bagaimana mulai pembiasaan itu bermula dari satu, memastikan rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan karena anak mendapatkan kebutuhan dasar. Karena anak-anak yang pembuli itu mengalami sindrom yang disebut skin hunger. Skin hunger itu jarang dipeluk, jarang mendapatkan kehangatan karena rumah yang bak shelter, bak terminal. Jarang orang sekedar lewat saja, sekedar menyapa, udah makan belum, PR udah belum, tapi kehangatan ngobrol bareng itu tidak pernah dilakukan. Anak-anak ketika dapat kehangatan di dalam rumah, ngobrol bareng, pelukan yang cukup dari orang tuanya, dari bapak dan ibunya, maka capernya adalah dengan cara membuli orang lain supaya dapat eksistensi. Nah inilah kenapa kalau kita ingin berbicara ini secara khusus, pemerintah harus duduk bareng, mulai bikin kebijakan, ada kementerian keluarga, mulai ayah dilibatkan. Jangan kementeriannya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perempuan dan anak, bapaknya nggak ngerasa bagian dari keluarga.
Oke. Gitu. Gimana Bayu, udah tertampar kanan kiri? Saya mencermati, tapi setidaknya saya menilai sendiri ketika tadi memeluk itu, ya alhamdulillah insya Allah ya saya sudah melakukan itu ya, mudah-mudahan berdampak. Tapi kita nanti break Dan dulu nggak ya. Karena sekedar ini bukan meluk tentang Mas saya. Bayu, nggak sekedar meluk. Seluruh ayah di Meluk Indonesia gitu ya. Bukan sekedar peluk, pasti dilanjutin. Nggak sekedar meluk, Oke. nggak sekedar meluk. Anak itu yang dibutuhkan itu adalah persepsi ayahnya hadir, presence di dalam jiwa dia. Oke. Sekarang Bayu tanya sudah, kepada anak. saya jadi saksi. Gitu. Baik, Ustadz. Gitu Sekali lagi harus ini bukan tentang diingatkan. ayah Bayu sendiri itu Ustadz ya. Ini tentang ayah seluruh semua Indonesia. ayah. Nanti Kita kita break bahas dulu ya. ya, kita lanjut lagi. Kita break dulu, kita lanjut lagi ya. Oke, saat lagi. Terima kasih Ustadz.